Saya, Kamilia Jinan Zalfa Sutandi, akan menjelaskan bagaimana terkena gigitan serangga. Digigit serangga merupakan salah satu bentuk dermatitis kontak iritan, yaitu reaksi peradangan kulit sebagai respon dari kontak dengan alergen. Dalam hal ini berupa liur, bulu, atau gigitan serangga, atau dalam istilah lain biasa disebut dermatitis venenata. Berikut adalah cara menangani luka digigit serangga. Kita bisa membasuh area yang terkena gigitan serangga dengan air mengalir dan sabun. Lalu, semprotkan antiseptik pada area yang terkena gigitan serangga tersebut. Kemudian, rujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Nama saya Agnes Sasanggina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian luka memar dan penyebabnya karena terbentur. Luka memar atau dalam istilah medis disebut hematoma adalah kondisi ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah di bawah permukaan kulit akibat tekanan fisik, seperti terbentur atau tertindih. Luka ini seringkali mengakibatkan perubahan warna kulit yang terlihat sebagai bengkak, biru, atau ungu. Luka memar karena terbentur terjadi ketika tubuh mengalami trauma fisik seperti terjatuh atau menabrak sesuatu. Saat terjadi benturan, pembuluh darah kecil di bawah kulit bisa pecah, menyebabkan darah keluar dan terakumulasi di jaringan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan warna kulit dan rasa nyeri yang biasanya terjadi pada area yang terkena benturan. Cara mengatasi luka memar: berikan kompres dingin pada tangan atau bagian tubuh yang terbentur. Jika hari berikutnya masih bengkak, berikan kompres panas selama 3-5 menit, lalu ganti dengan kompres dingin selama 1-2 menit. Ulangi 4-5 kali sehari. Saya Rizky Safira Zahra akan menjelaskan apa itu luka parut dan bagaimana penanganannya. Luka parut atau skar berasal dari bahasa Yunani yaitu eskara yang berarti keropeng. Secara klinis, parut adalah cacat alami akibat proses penyembuhan luka. Didapatkan perubahan struktur dari kulit berupa hilangnya pori, rambut, dan kelenjar yang disertai perubahan warna kulit hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Adapun penanganan untuk luka parut yaitu tekan bagian yang mengeluarkan darah dengan kain kesas steril atau kain bersih. Kemudian bersihkan darah sekitar luka menggunakan air dan sabun. Jika luka terlalu dalam, segeralah rujuk ke rumah sakit. Tersedak merupakan masuknya benda asing ke dalam jalan nafas bagian atas dan bisa menyebabkan sesak nafas. Contohnya bisa makanan atau mainan dan lain-lain. Cara mengatasi tersedak atau masuknya benda asing ke dalam tubuh. Yang pertama, condongkan badan anak ke depan. Dan yang kedua, kita bisa pancing anak agar batuk. Dan yang ketiga, kita bisa memberi tepukan pada punggung agar benda tersebut keluar. Saya Rizky Safira Zahra akan menjelaskan apa itu mimisan dan bagaimana cara penanganannya. Mimisan dalam istilah medisnya adalah epistaksis, adalah keadaan terjadinya pendarahan yang keluar melalui hidung. Pendarahan dapat terjadi dalam beberapa menit ataupun dalam hitungan jam. Mimisan bukanlah suatu diagnosis penyakit, melainkan sebuah gejala yang menandakan adanya kelainan tertentu. Adapun penanganan untuk mimisan itu, dudukkan pasien dengan posisi agak menunduk. Kemudian, pencet hidung bagian kiri dan kanan secara bersamaan dan biarkan pasien untuk bernapas melalui mulut. Tunggu hingga 10 menit, jika darah masih keluar, segeralah rujuk ke rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Mahardisa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama atau bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Berikut adalah cara penanganannya.
Cara melakukan CPR yaitu goyangkan tubuhnya secara perlahan, cek denyut nadinya dan apakah dadanya bergerak naik turun. Memulihkan sirkulasi darah secara kompres, tekan dada dengan metode push press atau 100-120 kali per menit dan berikan nafas buatan atau breathing. Berikan udara dari mulut sebanyak 2 kali.